Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifah Irsyad, NIM F1S12050, mata kuliah Statistika Dasar, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin menguji data tinggi badan siswa kelas 12 SMA XX menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alfa sama dengan 5%. Apakah data tinggi badan siswa yang diambil dari populasinya tersebut terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal? Di sini telah tersedia data tinggi badan siswa sebanyak 40 data. Yang mana pertama-tama langkah yang harus kita lakukan itu yaitu bikin hipotesis. Di sini saya akan menetapkan hipotesisnya, di mana H0 sama dengan data yang dimiliki mengikuti distribusi normal. Kemudian hipotesis yang H1 sama dengan data yang diuji tidak terdistribusi normal. Oke. Kemudian kita akan mencari rata-rata dari 40 data ini. Rumus rata-rata sama dengan Aksara G. Data pertama sampai ke data 40. Dapatlah rata-ratanya 163,925. Kemudian kita akan mencari standar deviasinya, yaitu rumusnya sama dengan STDESC. Lalu kita pilih datanya dari data pertama sampai data ke-40. Oke, jadi standar deviasinya di sini 5,7. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung peluang dari distribusi kumulatifnya, yang mana akan dilambangkan dengan SYI. Ini rumusnya yaitu sama dengan NOMDIS, lalu data pertama, koma, rata-rata plus F4, oke, jadi ini. Kemudian standar deviasinya sudah dikasih F4, lalu kumulatifnya true. Lalu kita tinggal tarik aja sampai ke bawah dan jadi. Kemudian untuk menghitung dehitung kita perlu mencari FYI dikurang I kurang 1 per N. Kita coba FYI kurang I kurang 1 per N. Karena datanya 40, jadi N kita merupakan 40. (0,061). Lalu kita tinggal tarik dari sampai ke bawah. Oh, nggak bisa ya? Error. Oke, kita coba cara bilang.
kita blok semuanya. Kemudian kita masuk ke rumusnya. FYI. Seluruh data yang ada di FYI kita blok, kita masukkan. Kemudian dikurang I. Kita blok semuanya. Data dikurang 1 per N. N-nya adalah 40. Jadi lalu kita tekan Ctrl Shift Enter. Lalu kita coba tes dengan rumus biasa tanpa diblok. Sama rumusnya. Benar rumus yang aku gunakan. FYI dikurang I dikurang 1 per 0,0645466. Jadi sama ya. Oke. Dengan cara ini juga bisa. Oke. Kemudian kita cari rumus yang I dikurang 1 I per N. Maaf, I per N dikurang FYI. Kita gunakan pakai cara blok lagi ya. Takutnya nanti error. Sama dengan I per N kurang YI. Lalu tekan Ctrl Shift Enter. Oke. Datanya udah lengkap. Lalu kita akan cari dehitungnya. Rumus dari dehitung yaitu max seluruh data yang ada di FYI kurang 1 per N ini kita pilih semuanya, semua datanya, lalu koma, data yang ada di I per N kurang FYI juga kita ambil, masukkan, kurung, dapatlah dihitungnya 0,165209. Lalu tabelnya kita bisa gunakan kita bisa mengujinya dari tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, yang mana alfanya tadi 5%, lalu N-nya sama dengan 40. Oke, kita lihat ya. N 40, alfa 5% yaitu 0,210. Jadi tabel kita yaitu 0,210. Oke. Jadi kesimpulannya, karena ketentuan dari dehitung, apabila nilai dehitungnya lebih kecil dari tabel, maka H0 diterima. Yang mana H0 tadi data yang dimiliki mengikuti distribusi normal. Sehingga dapat dikatakan data yang kita miliki ini itu data yang terdistribusi normal. Dan kemudian
bisa dilanjutkan ke tahap implementasi distribusi normal. Kita akan ke implementasi distribusi normal. Begini. Sebelumnya kita perlu membulatkan rata-ratanya. Oke, rata-ratanya 164 dan standar deviasinya jika dibulatkan menjadi 6. Oke, soal implementasi dari distribusi normal, di sini ada tinggi badan siswa kelas 12 SMA XX tersebar secara normal dengan rata-rata 164 cm dan standar deviasinya 6 cm. Apabila dipanggil secara acak seorang siswa kelas 12 SMA XX, berapa peluang dari tinggi orang tersebut yang kurang dari 160 cm, yang besar dari 170 cm, dan yang tinggi badannya antara 160 sampai dengan 170 cm. Baiklah, kita cobain. Di sini, pertama tadi ada yang tinggi badannya, peluang dari tinggi badan yang kecil dari 160 cm. Jadi peluang X kecil dari 160 cm. Kita harus mencari nilai Z-nya dulu. Rumus dari Z itu yaitu Z sama dengan X dikurang rata-rata per standar deviasi. Z. X kita yaitu 160 cm. Kemudian dikurang rata-rata 164 per standar deviasinya 6. Jadi Z sama dengan 160 dikurang 164 min 4. Dibagi 6. Dapatlah Z-nya sama dengan min 0,6667. Oke. Lalu kita akan menggambarkan kurva dari distribusi normal. Ini 0, 1, 2, ini 1, ini 2. Karena Z yang kita miliki yaitu min 0,67, jadi luas Z kita yaitu ini tandanya kurang, jadi luasnya itu kecil dari 0,67. Sekitar sini itu min 0,667. Karena dia tandanya kecil, jadi akhirannya itu di sebelah kiri dari tanda batas yang telah kita tetapkan ini. Jadi akhirannya di sebelah kiri, karena tandanya kecil. Kemudian, berapakah luas dari daerah yang kita atur ini? Kita perlu tahu dulu luas daerah yang tidak terkena akhiran ini. Ini kan nilainya 0,667. Jadi kita bisa
Jadi kita bisa melihatnya dari tabel Z. Data yang kita miliki tadi yaitu 0,667. 0,66. Jadi 0,66 itu sekitar 0,2454. 2454. Maka karena luasnya ini 0,2454, jadi cara kita untuk mencari luas daerah yang di akhir, hanya yang di akhir, luas sama dengan 0,5, karena ini ya, seluruh yang ada di bawah kurva ini nilainya yaitu 1, luas daerahnya itu 1. Dan ini kan dibagi tengah oleh nilai 0. Jadi dari 0 ke sebelah daerah sebelah kanan itu nilainya sama dengan 0,5, dan dari 0 ke arah sebelah kirinya itu bernilai 0,5. Maka luasnya itu 0,5 dikurang dari daerah yang tidak di akhir ini, yaitu kurang dari 0,2454. 24. Dapatlah luasnya itu 0,2546. Jadi dapat dikatakan peluang dari tinggi orang yang memiliki tinggi badannya kecil dari 160 sama dengan 25%. Kemudian soal yang ke B, tinggi orang tersebut besar dari 170 cm. Peluang tinggi orang tersebut besar dari 170 cm. Oke. Jadi sekarang kita akan mencari peluang dari X besar dari 170 cm. Kita cari Z-nya lagi. Z sama dengan X dikurang rata-rata per standar deviasi. Z-nya sama dengan 170 dikurang rata-rata 164 per 6. 170 dikurang 164 yaitu 6 per 6. Jadi Z sama dengan 1. Lalu kita akan menggambarkan kurva dari standar deviasi. Kita akan gambarkan kurva dari distribusi normal. Ini 0, 1, 2. Ini 1. Oke. Karena Z yang kita peroleh tadi 1, jadi luas Z sama dengan, juga ini tandanya besar, jadi luas dari Z itu besar dari 1. Sini ya. Luasnya besar dari 1, maka akhirannya itu sebelah kanan dari garis. Ini garis yang kita tetapin ini.
Jadi berapa luas daerah yang diatur ini? Luas daerah yang terakhir, kita perlu cari dulu luas daerah yang tidak terkena aturan dengan ngecek dari tabel Z. Nah, luasnya itu tadi 1. Maka ini 100 nilainya 0,3413. 0,3413. Jadi, luas yang diarsir yaitu 0,5 dikurang 0,3413. Dapatlah luasnya 0,1587. 0,1587. Dan jadinya peluang dari orang yang memiliki tinggi badan besar dari 170 cm itu sama dengan 15%. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, di mana berapa peluang tinggi orang tersebut yang antara 160 sampai dengan 170 cm. Tingginya antara 160 sampai 170. Jadi peluang dari ini kita akan cari peluang dari X besar dari X kecil dari 170 dan X besar dari 160 cm. Kita cari dulu Z besar 160, yaitu 160 dikurang rata-rata 164 dibagi standar deviasinya 6. Tadi kita peroleh Z-nya itu min 0,667. Oke, lalu Z untuk yang 170 dikurang 164 per 6 dapatlah 6. Dapat tadi Z-nya sama dengan 1. 70 per 164, 6 per 6 jadinya 1. Oke. Lalu kita akan menggambarkan kurvanya. Ini yang Z-nya di min 0,0667. Ini. Lalu Z-nya sama dengan 1. Sini ya. Oke. Sekarang kita akan mengaturnya. Di sini tadi X itu kecil dari 170, maka luas dari Z ini kecil dari 1. Kecil dari 1 berarti diarsir di sebelah kiri dari garis yang telah kita buat. Kemudian ini X besar dari 160. Jadi peluang wilayahnya besar dari 0,667. Nah, ini berakhir di sebelah kanan
dari garis yang kita buat. Nah, jadi nih daerah yang jadi ini daerah orang yang memiliki tinggi badan 160 sampai 170 cm. Jadi kita sekarang mencari peluangnya dengan menjumlahkan daerah ini daerah yang di akhir. Ini tadi 0,667, kita cek dari tabel Z, nah tadi 0,6667. Dapatnya 0,2454, lalu di 1,00 dapatlah 0,3413. Luasnya sama dengan 0,2454 ditambah 0,3413. Dapatlah hasilnya luas sama dengan 0,5867. Jadi, peluang yang kita peroleh yang orang tersebut tingginya antara 160 sampai 170 cm, yaitu 58%. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.